Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan ada pemaparan materi mengenai trading untuk pemula. Yang pertama, apa itu investasi? Dewasa ini tidak asing lagi bagi kita untuk mengenal kata investasi. Kini dunia sudah dihadapkan dengan kondisi yang memaksa setiap orang untuk mengetahui dan memahami peran investasi dalam kehidupan bermasyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendefinisikan investasi sebagai kegiatan penanaman modal jangka panjang dengan membeli saham ataupun surat berharga guna memperoleh keuntungan. Investasi merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi di masa depan. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur masyarakat ketika memutuskan untuk berinvestasi. Keuntungan investasi yang pertama, ada potensi keuntungan jangka panjang. Investasi yang dilakukan secara bijaksana dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Lalu, ada pendapatan pasif. Beberapa jenis investasi seperti obligasi dan properti dapat memberikan pendapatan pasif. Pendapatan ini bisa berupa bunga, dividen, atau sewa properti. Lalu, keuntungan yang selanjutnya adalah melawan inflasi. Investasi membantu melindungi nilai uang Anda dari inflasi. Dengan berinvestasi, nilai aset Anda dapat tumbuh sering dengan kenaikan inflasi sehingga daya beli Anda tetap terjaga. Selanjutnya ada online trading system atau OTS. Online trading system adalah sistem yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli aset keuangan seperti saham, mata uang asing atau forex, atau komoditas secara online melalui internet. Sistem ini memungkinkan investor untuk melakukan transaksi secara langsung tanpa perlu melalui perantara fisik seperti dealer atau broker. Terkadang melalui platform online yang dikembangkan oleh broker atau bursa. Salah satu hal yang menjadi bukti fasilitas teknologi adalah lahirnya perusahaan sekuritas yang bergerak di bidang teknologi investasi. OTS ini sangat berguna bagi setiap orang yang hendak berinvestasi dengan cara yang mudah dan cepat. Teknologi kini dianggap memiliki peran besar dalam menentukan pola pikir masyarakat. Hal ini tergantung pada apa yang diakses oleh setiap individu tersebut. Setiap dan tingkah laku generasi Z dalam memilih sesuatu merupakan faktor utama dalam dampak perilaku konsumen dari segi positif maupun negatif. Permasalahan yang dapat dirumuskan dan mengarah pada latar belakang penelitian ini adalah bagaimana perilaku trader Gen Z mengalami keputusan dalam investasi menggunakan trading online dan apa yang membuat trader Gen Z masih ragu-ragu dalam berinvestasi, memutuskan untuk memilih investasi saham, reksadana, dan trading, serta apa keputusan OJK dan Bapepti atau Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Selanjutnya, ada perilaku investor. Perilaku investor merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang investor dalam menentukan dan juga memilih untuk menanamkan modalnya dengan mengharap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Investor pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memahami gerak laju pasar modal yang saat ini sedang berjalan. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang investor ini diharapkan mampu mengambil tindakan yang tidak diawali dengan keputusan yang gegabah dan semena-mena. Terdapat 3 tipe investor, yaitu yang pertama, tipe intuitif. Investor dengan tipe intuitif mengambil keputusan investasi berdasarkan insting, perasaan, dan bisikan hati. Mereka cenderung tidak mengandalkan analisis data atau perhitungan, melainkan lebih pada firasat atau perasaan tentang potensi keuntungan atau resiko. Lalu ada tipe emosional. Investor emosional cenderung membuat keputusan investasi berdasarkan emosi, seperti takut, serakah, atau harapan. Mereka mungkin memilih investasi yang populer atau yang memberikan keuntungan cepat, meskipun resikonya tinggi. Lalu ada tipe rasional. Investor rasional membuat keputusan investasi berdasarkan analisis dan perhitungan yang cermat. Mereka mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan serta melakukan riset dan analisis sebelum membuat keputusan. Lalu, apa itu trading? Trading adalah aktivitas jual beli aset finansial seperti saham, forex, atau mata uang asing, komoditas, atau instrumen investasi lainnya di pasar keuangan global. Tujuan utama trading adalah memanfaatkan pergerakan harga aset untuk memperoleh keuntungan dengan membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Dalam praktiknya, seorang trader akan membeli suatu aset,
keuangan pada harga tertentu dengan harapan dapat menjualnya kembali di masa mendatang dengan harga yang lebih tinggi, sehingga memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut. Sebaliknya, trader juga dapat membuka posisi jual atau short pada suatu aset dengan harapan dapat membelinya kembali di masa mendatang dengan harga yang lebih rendah sehingga memperoleh keuntungan dari penurunan harga. Lalu ada juga resiko trading. Yang pertama, resiko kecukupan modal, yaitu pelajari spesifikasi kontrak, lihat margin, dan hitung kecukupan modal. Lalu yang kedua, ada resiko teknis dan non-teknis, yaitu perhatikan konektivitas internet, kondisi lingkungan, dan mood. Jangan sampai Anda tidak fokus. Lalu yang ketiga, ada resiko salah analisis. Analisis pasar secara teliti, pertimbangkan semua kemungkinan kejadian, jangan mengambil keputusan hanya karena takut kehilangan momen. Buat keputusan berdasarkan analisis matang. Lalu yang terakhir, ada resiko salah pengambilan keputusan. Jangan cepat panik ketika analisis salah, batasi loss atau lancarkan plan B. Lalu ada probabilitas dalam trading. Yang pertama, kondisi pasar. Kondisi pasar yang dinamis berpengaruh pada kemudahan kita mengeksekusi target. Cek kedalaman pasarnya dulu. Lalu yang kedua, ada analisis sebelum mengambil keputusan sell or buy. Yaitu lakukan analisis trading terlebih dahulu adalah berbagai macam teknik analisis trading yang bisa kamu pelajari. Lalu ada target P atau L yang jelas sangat membantu untuk lebih memastikan hasil. Be a trader not a gambler. Lalu yang keempat, trading plan. Buat rencana trading terlebih dahulu tentang bagaimana trading akan dilakukan dan targetnya. Hal ini akan memberikan guideline dan menghindarkan kita dari market crowd. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja trading? Yang pertama, analisis pasar. Sebelum melakukan transaksi, seorang trader perlu melakukan analisis terhadap pergerakan harga aset yang akan diperdagangkan. Analisis ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal berfokus pada pola pergerakan harga historis suatu aset, sementara analisis fundamental mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran aset tersebut, seperti kondisi ekonomi, politik, dan industri. Lalu yang kedua, ada penentuan strategi trading. Berdasarkan hasil analisis, trader akan menentukan strategi trading yang sesuai seperti membuka posisi beli, long, atau jual, short. Kapan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar pasar, serta bagaimana mengelola resiko. Lalu yang ketiga, ada eksekusi transaksi. Setelah menentukan strategi, trader dapat melakukan eksekusi transaksi jual atau beli melalui platform trading yang tersedia, seperti aplikasi atau website broker. Lalu yang keempat, ada manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam trading adalah manajemen risiko. Trader perlu menentukan besaran modal yang akan digunakan, stop loss untuk membatasi potensi kerugian, serta strategi diversifikasi untuk mengurangi risiko. Lalu yang kelima, ada monitoring dan evaluasi. Selama posisi trading terbuka, trader harus terus memantau pergerakan harga dan perkembangan pasar. Jika diperlukan, trader dapat melakukan penyesuaian strategi atau menutup posisi untuk mengamankan keuntungan atau meminimalisir kerugian. Trader pemula juga harus memahami apa itu perbedaan bursa efek dan bursa komoditi sebelum trading. Sebelumnya, bursa adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia, yaitu menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk penyelenggaraan perdagangan efek atau pasar modal bagi para anggota Bursa Efek. Lalu yang kedua ada Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, yaitu menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk penyelenggaraan perdagangan komoditi dan derivatifnya, atau perdagangan berjangka komoditi bagi para anggota bursa. Selanjutnya ada langkah-langkah trading bagi pemula. Yang pertama, pelajari dasar-dasar trading. Hal ini penting untuk memahami konsep-konsep dasar trading seperti analisis teknikal, analisis fundamental, manajemen risiko, dan psikologi trading. Lalu yang kedua, latihan dengan akun demo. Sebelum terjun ke pasar nyata, cobalah berlatih dengan akun demo yang menyediakan dana virtual. Ini akan membantu Anda membiasakan diri dengan platform trading dan menguji strategi. Lalu yang ketiga, kembangkan strategi trading, yaitu temukan dan kembangkan strategi trading yang sesuai dengan gaya, tujuan, dan preferensi risiko Anda.
lalu terus-menerus mempelajari dan meningkatkan strategi ini. Lalu yang keempat, kelola resiko dengan baik. Terapkan manajemen resiko yang ketat seperti menggunakan stop loss, mengatur ukuran posisi, dan diversifikasi portofolio. Lalu yang kelima, tingkatkan disiplin dan pengendalian emosi. Jaga emosi Anda tetap stabil saat trading, hindari tergesa-gesa atau terlalu emosional dalam mengambil keputusan. Lalu yang terakhir, terus belajar dan berkembang. Pasar keuangan terus berubah sehingga Anda harus terus-menerus memperluas pengetahuan dan keterampilan trading Anda. Selanjutnya, ada latar belakang trader Gen Z dalam investasi online, yaitu adanya kemudahan dalam mengakses teknologi, lalu adanya pengaruh media sosial yang berperan penting dalam memberikan pengetahuan dan informasi dalam berinvestasi, lalu literasi keuangan yang dapat membuat keputusan yang lebih tepat, lalu toleransi risiko, namun beberapa lebih suka investasi yang lebih aman seperti reksadana, sementara yang lain berani mencoba investasi dengan potensi keuntungan lebih tinggi seperti saham atau trading online. Dan tujuan investasi Gen Z memiliki tujuan investasi yang beragam, mulai dari investasi jangka panjang untuk masa depan hingga investasi yang lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan. Namun, masih ada faktor-faktor yang membuat Gen Z masih ragu-ragu dalam berinvestasi yang disebabkan kurangnya pengetahuan, ketakutan akan resiko, dan kurangnya kepercayaan diri. Penyebab investor Gen Z yang masih ragu, mereka seringkali bingung memilih investasi seperti saham. Saham dianggap sebagai investasi dengan potensi keuntungan yang tinggi tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian. Lalu ada reksadana. Reksadana dianggap sebagai investasi yang lebih aman karena dikelola oleh manajer investasi, sehingga cocok untuk pemula atau mereka yang kurang berani mengambil resiko. Lalu ada trading online. Trading online menawarkan potensi keuntungan yang cepat tetapi juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi serta berpotensi menimbulkan kerugian besar. Namun, ada pendorong keputusan di balik investor Gen Z yang masih ragu. Yang pertama, pengetahuan dan pelatihan, yaitu melaksanakan kursus atau seminar investasi dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri Gen Z dalam berinvestasi. Lalu pendidikan keuangan, yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep investasi dan pasar modal. Lalu, konsultasi dengan ahli, mendapatkan saran dari ahli investasi dapat membantu Gen Z membuat keputusan yang lebih tepat. Transaksi saham secara daring akan lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan transaksi saham secara manual karena lebih efisien dalam bentuk waktu dan biaya. Penghematan waktu karena dilakukan sendiri oleh investor tanpa adanya komunikasi manual dengan pialang dan tidak ada waktu tertunda dalam mengeksekusi transaksi. Penghematan biaya terjadi karena keterlibatan pialang lebih berkurang, maka komisi atau fee yang dibebankan oleh pialang akan lebih rendah. Transaksi secara daring akan lebih efektif dalam bentuk sasaran transaksi yang akan dicapai investor. Secara daring, investor akan dapat bertransaksi dengan harga saham yang sedang terjadi sehingga keputusan investor untuk membeli saham secara daring akan lebih efektif dalam bentuk sasaran transaksi yang akan dicapai investor. Investor akan dapat bertransaksi dengan harga saham yang sedang terjadi sehingga keputusan investor untuk membeli dan menjual saham akan lebih cepat. Keuntungan lain yang bertransaksi saham secara daring adalah kecepatan proses transaksi dan ketersediaan data yang lengkap disediakan oleh pialang secara online untuk mendukung transaksi. Fitur CourseMoocs antara lain, yang pertama memilih pialang trading, lalu yang kedua reputasi dari pialang trading, lalu yang ketiga komisi yang dipungut, yang keempat ada kemudahan menggunakan dan keamanan perangkat lunak, lalu ada kecepatan akses ke server pialang, lalu ada pelayanan yang disediakan, lalu ada persiapan awal transaksi e-trading, dan yang terakhir mengunduh dan menginstal perangkat lunak aplikasi. Baik, sekian untuk pemaparan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.